Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 13 akan membahas materi kita yang berjudul evaluasi kurikulum. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan yang pertama Muhammad Syaiful Rizal, yang kedua Nanda Aditya, dan yang ketiga Muhammad Ali Faikal. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu definisi evaluasi kurikulum. Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sebagaimana dikemukakan oleh Huraik dalam Sukmadinata tahun 2009 halaman 173 bahwa curriculum evaluation may be defined as the estimation of growth and progress of students toward objective or values of the curriculum. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisiensi, kelaikan program. Nah, dari definisi evaluasi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi, dan efektivitas suatu program. Berikut pembagiannya. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Grayson tahun 1978, kurikulum adalah suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran, outcomes, yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Sedangkan menurut Harsono tahun 2005, kurikulum merupakan gagasan pendidikan yang diekspresikan dalam praktik. Yang selanjutnya adalah peran evaluasi kurikulum dalam pendidikan berkenan dengan 3 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konsep utama dalam evaluasi adalah masalah nilai. Yang kedua yaitu evaluasi dan penentuan keputusan. Dan yang terakhir, evaluasi konsensus nilai. Ada 2 kriteria dalam penilaian kurikulum. Yang pertama, kriteria berdasarkan tujuan yang telah ditentukan atau sering disebut kriteria patokan. Yang kedua, kriteria berdasarkan norma-norma atau standar yang ingin dicapai sebagaimana adanya. Berdasarkan konsep dan kriteria kurikulum di atas, peranan kurikulum terbagi menjadi 3, yaitu 1. Peranan konservatif, yaitu peranan konservatif menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada anak didik sebagai generasi penerus. Kedua, peranan kreatif. Perkembangan ilmu pengetahuan dan aspek-aspek lainnya senantiasa terjadi setiap saat. Kurikulum melakukan kegiatan-kegiatan kreatif dan konstruktif. Dalam arti, menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru. Kurikulum harus dapat membantu setiap peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya. Ketiga, peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada peserta didik perlu disesuaikan kondisi yang ada di masa sekarang. Aspek evaluasi kurikulum. Penentuan tujuan umum. Tujuan umum berkaitan erat dengan nilai-nilai, aliran-aliran dan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Tujuan umum pendidikan ditentukan oleh pemerintah. Perencanaan. Tujuan pendidikan yang telah dirumuskan harus diterjemahkan ke dalam kegiatan-kegiatan kurikuler yang lebih terinci dalam membentuk mata pelajaran. Bahan tertentu proses belajar sehingga tim pengembang kurikulum harus mulai pula menulis satuan-satuan pelajaran. Uji coba dan revisi.
Suatu kurikulum sering berupa buatan di belakang meja tulis dan dilaksanakan atas keberhasilan panitia penyusun kurikulum untuk memperoleh persetujuan resmi dari pihak atasan atau berwenang yang atas pendidikan. Uji lapangan. Setelah diperoleh program yang dianggap cukup mantap berdasarkan uji coba, maka tiba waktunya untuk melaksanakannya dengan sampel random yang lebih luas, sehingga diperoleh situasi yang menyerupai situs lapangan yang sebenarnya. Kemudian pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan suatu kurikulum yang harus disertai oleh berbagai perubahan lainnya, misalnya pendidikan guru, pre-service maupun in-service, metode belajar, buku belajar, serta alat-alat instruksional lainnya. Kesimpulannya, evaluasi kurikulum sebagai usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu. Sekian presentasi dari kami kelompok 13. Apabila ada salah kata atau ucapan yang tidak enak di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.